Ya pemirsa, balik lagi di PTV Show, ngobrol sering tapi nggak bikin boring, masih barengan sama Kak Hanum. Seneng banget gitu ya akhirnya bisa ketemu sama orang yang pernah begitu berjuang untuk mengembalikan rasa percaya diri atau kemudian mengenal dirinya sendiri. Kak Hanum, Ya, ya, terima kasih loh sudah membuat satu komunitas layak bahagia gitu ya, di mana saya melihat memang ini menjadi kondisi yang tidak bisa kita tawar-tawar lagi gitu ya, kondisi di mana memang ini ada orang-orang yang kemudian hanya merasa dirinya penuh dengan kekurangan. Hanya merasa loh, ini bukan pada kenyataannya. Ini Kak Hanum gimana nih melihat kondisi-kondisi seperti ini? karena emang pikiran kita itu terkadang jahat banget terhadap diri sendiri. Oke. Kita membuat pikiran-pikiran buruk, padahal itu belum tentu terjadi. Oke. Jadi kalau misalkan banyak nih orang yang overthinking, orang yang berpikiran buruk, pasti aku nggak bisa nih, pasti aku gagal. Itu hanya di pikiran kamu sendiri. Kuncinya adalah coba. Coba. Mm-mm. Oke, jadi sebenarnya yang menggerakkan diri kita itu pikiran diri kita sendiri. Tapi bagaimana kalau menurut Kak Hanum sendiri yang kemudian ya bisa dikatakan cukup berhasil begitu keluar dari zona yang membuat Kak Hanum rusak gitu ya, nangis-nangis sendiri, kemudian menarik diri dari lingkungan. Ini bagaimana cara Kak Hanum berupaya pada momen itu? Aku sih alhamdulillahnya aku disupport sama keluargaku, sama teman-temanku, sama teman dekat gitu. Jadi kamu tuh bisa kok Num, kamu tuh pintar kok, kamu tuh baik kok gitu, kamu tuh pasti bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat buat orang banyak. Terus akhirnya aku jadi nyadar, oh oke, orang-orang yang aku sayang aja percaya sama aku, kenapa aku nggak bisa percaya dengan diri aku sendiri? Itu sih kuncinya. Oke. Nah, Kak Hanum, ini jadi pelajaran ya buat kita semua dan juga bisa jadi nasihat juga untuk kita kalau menemukan ada rekan kita ataupun saudara kita yang sedang dalam masa-masa tadi ujian diri gitu ya. Jangan kita tinggalkan atau udah males nggak bisa dibilangin sih gitu ya. Tapi justru bagaimana kita terus berada di sampingnya pemirsa, bagaimana kemudian kita memberikan diri kita, menyampaikan kabar bahwa kita ada di sini untuk kamu gitu. Dan itu yang kemudian membuat Kak Hanum sendiri memiliki motivasi baru untuk menggapai hidup yang lebih baik. Nah, tapi bicara tentang layak bahagia, tadi diawali dengan quote-quote gitu ya. Sekarang sampai berani untuk merekrut volunteer-volunteer. Ini bagaimana nih perjalanannya? Perjalanannya lumayan menguras hati ya, karena Ada apa lagi dengan hati yang dikeras-keras itu? aku untuk merekrut volunteer aku perlu belajar leadership, aku perlu belajar kepemimpinan kan. Aku nggak mungkin merekrut orang untuk bekerja sama dengan aku, tapi akunya masih lalai sama diri sendiri, aku masih nggak bertanggung jawab. Jadi, dan apalagi manusia itu kan sifatnya unik-unik ya. Betul. Jadi aku harus mengerti nih, kalau misalkan ada yang berbuat salah, oh berarti itu salah aku. Aku kurang nih untuk ngasih tahu infonya, aku kurang nih ngasih pengetahuan tentang apa sih job desk-nya dia gitu. Yes, that's great leaders. Jadi aku nggak bisa menyalahkan mereka. Jadi kalau begitu ada yang salah atau begitu ada yang ngasih kritik, oke, berarti itu harus kembali kepada diri aku. Gimana sih cara menjadi leader yang bagus, yang baik gitu. Oke, nah kemudian sampai dengan hari ini, pertama kali buka volunteer gitu ya, gimana tanggapan para calon volunteer kamu itu? Alhamdulillah tanggapannya langsung baik ya, karena begitu aku buka volunteer yang pertama langsung 1.000 nih yang nge-follow Instagram Layak Bahagia. Aku jadi kaget, kok banyak banget, bisa 1.000 kayak gini. Dan untungnya di repost sama salah satu akun informasi volunteering juga. Jadi begitu aku ngupload poster, akun yang informasi ini juga ngupload juga. Jadi begitu kesebar infonya langsung banyak yang daftar volunteer. Oke, berjalan cukup lancar gitu ya. Tapi kalau untuk konten-kontennya sendiri, awalnya Kak Hanum ini untuk konten yang ada di Layak Bahagia, itu berdasarkan Kak Hanum sendiri atau cari-cari materi dari mana nih? Kebetulan aku kan bukan lulusan psikologi ya, jadi aku harus mencari nih dari sumber-sumber terpercaya, dari artikel-artikel ilmiah, dan aku juga minta timku untuk kalian bebannya berat loh, beban moralnya berat kalau kita sampai misleading atau salah memberikan informasi. Yang rugi ini orang-orang yang nge-follow kita, apalagi orang-orang awam yang baru belajar tentang mental health.
Itu sih yang aku selalu tanamkan kepada timku. Jadi harus cari sumber yang benar-benar kredibel. Oke, berarti kalau untuk isu sendiri yang sedang jadi perhatian dari Layak Bahagia itu apa? Isunya sendiri tentang mental health. Apalagi kan fokus kita kepada anak-anak remaja 17-25 tahun. Apalagi sekitar 20 tahun ke atas kan biasanya ada quarter life crisis. Mereka mempertanyakan nih jati diri dia, mempertanyakan apa sih masa depanku, apa sih tujuan hidupku tuh apa, gitu sih. Jadi kita lebih menanamkan, kita ngasih informasi, ini loh informasi tentang mental health yang bisa kamu pelajari. Oke, berarti tentang mental health itu sendiri gitu ya. Nah, banyak nggak sih biasanya nih ya kalau akun-akun kayak gitu, jangankan ada akun kayak Layak Bahagia gitu ya. Kadang-kadang akun pribadi kita sendiri aja kalau kita menyampaikan satu pendapat yang pendapat itu kemudian diiyakan oleh banyak orang, banyak mereka yang langsung curhat, yang langsung ya seperti meminta untuk didengarkan begitu ya. Nah, bagaimana nih dengan perkembangan dari Layak Bahagia? Ya emang salah satu proker kita juga kita membuat sesi curhat. Jadi orang-orang bisa curhat lewat Instagram atau lewat email. Nanti aku sendiri yang bakal nanggepin, aku sendiri yang akan memberikan solusi. Tapi rata-rata orang yang curhat di Layak Bahagia itu nggak minta solusi, tapi minta didengarkan karena mereka nggak sanggup nih, mereka nggak punya orang-orang yang mereka percayai untuk curhat masalah mereka. Oke. Dan apakah itu sesuai dengan yang dilakukan oleh Layak Bahagia begitu ya, di mana orang-orang ini mengalami krisis di usia-usia rentang 17 sampai dengan 25 tahun. Nah, apakah kemudian yang banyak bercerita itu adalah memang usia-usia sekian itu? Banyak yang cerita usia-usia segitu. Oke. Nah, problemnya sendiri apa nih yang bisa dipelajari sama Kak Hanum? Problema yang biasa dihadapi oleh orang-orang yang menyatakan diri tidak kuat dengan masalahnya itu? Biasanya sih karena mereka nggak punya support system. Karena tuh mau nggak mau, sadar atau nggak sadar, kita butuh support system di hidup kita. Karena di saat kita lagi lemah, di saat kita lagi ngedown, itu kita butuh orang yang membangkitkan kita. Kita butuh orang yang percaya pada kemampuan kita. Yes. Itu benar banget gitu ya, karena kalau bicara pemirsa ya, support system itu adalah satu hal yang paling penting menurut aku juga, karena saya percaya di mana kemudian hari ini saya bisa hadir di hadapan pemirsa, juga banyaknya support system yang percaya akan diri saya sendiri. Dan nampaknya kalau kita bicara orang-orang yang kemudian kehilangan rasa percaya dirinya, kehilangan branding image-nya gitu ya, artinya mereka tidak tahu sebenarnya harus kemana di bawah hidup ini, banyaknya kegagalan yang dihadapi, membuat kita kemudian ngerasa kayak, aduh, saya tuh bukan apa-apa, saya nggak bisa apa-apa. Ya, kita sendiri bahkan banyak hal yang sudah kita lakukan, tapi kita tetap nggak percaya sama diri kita. Itu kayaknya bukan hanya di 17-25 deh, di usia saya pun masih kayak gitu deh. Ini gimana nih Hanum nih, ini sebenarnya apa yang harus diperbaiki dari kondisi ini? Emang kan kalau hidup itu nggak ada buku panduannya ya, dan dan misalkan kita melihat motivational speaker, yang motivasi tuh motivasi. Mohon maaf, internet terus unstable ya? Enggak, masih bagus kok, bisa dilanjutkan. Iya, jadi kalau kita melihat motivasi dari para speaker tentang hidup itu harus seperti apa, itu tuh kadang nggak bisa selalu sesuai dengan hidup kita. Jadi kita yang harus mencari sendiri jalan kita tuh seperti apa. Oke. Nah, sekarang untuk di Layak Bahagia sendiri, apa program yang kamu buat untuk Layak Bahagia? Programnya sih kita baru fokus 3 ya. Yaitu kita ngebuat webinar, kita ngebuat IG live bersama psikolog atau orang-orang yang berprestasi di bidangnya. Jadi kita buat ini loh, mereka aja bisa, kenapa sih kita nggak bisa, seperti itu. Satu lagi sesi curhat itu, tadi baru 2. Sesi curhat itu, mana yang paling banyak ini yang mengikuti? Sesi curhat kayaknya ya. Karena memang banyak orang sekali yang ingin didengarkan. Inilah pemirsa, kemudian rasa-rasanya saya juga ingin membuat wadah siap mendengarkan. Cukup seperti itu. Karena memang pada kondisi ini banyak orang yang ingin berbicara gitu ya, mengatakan seperti apa kondisinya, tapi lebih banyak digandrungi oleh rasa takut. Nah, gimana nih menurut Kak Hanum? Balik lagi, rasa takut itu cuma ada di pikiran kita.
Jadi kita harus berani nih untuk mengalahkan rasa takut itu. Jangan sampai kita kalah dengan rasa takut kita, karena yang mengontrol diri kita ya diri kita, bukan emosi kita. Oke, benar banget. Nah, pemirsa, ini buat teman-teman yang ngerasa sedang ada dalam kondisi yang cukup meresahkan gitu ya. Kondisinya mungkin kita kadang-kadang ya ngerasa juga bahwa hidup ini dalam tanda kutip tidak adil. Kita mulai menyalahkan alam semesta gitu ya, bahwa ini tidak adil untuk kita. Kenapa kemudian kita selalu mendapatkan hal-hal belakangan dibandingkan dengan orang lain. Awalnya mungkin kita ngerasa bahwa ya memang harus ini yang kita jalani. Lama-kelamaan kita bisa rusak karena kita mulai tidak percaya akan diri sendiri. Dan yang paling buruk adalah ketika kita tidak mempercayai bahwa sebenarnya ini adalah takdir yang harus kita jalani. Kita cukup menjalani, kita cukup bersabar, ikhlas dan menerima. Maka ya biarkanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengajak kita atau menuntun kita pada jalan yang sebenarnya. Nah, pemirsa, kita masih akan kembali. Untuk itu tetaplah bersama kami di PTV Show.